Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Amma ba'd. Langsung saja, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Silahkan milih. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pribadi insan kamil. Pribadi insan kamil. Pribadi insan kamil. Insan kamil ini terdiri dari dua kata bahasa Arab, insan wa kamilun. Nah, insan itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya insanun manusia, dan kamilun yang artinya sempurna. Nah, jadi insan kamilun yaitu manusia yang sempurna. Konsep manusia yang sempurna ini dan di dalam Al-Quran bahwasanya contohnya yaitu teladan kita Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tingkatan-tingkatan bagi insan kamilun. Yang pertama yaitu fana fi'al mukhalafat. Nah, tingkatan yang ini pertama yaitu sirna dari segala dosa. Nah, jadi dia tak pernah berani berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Jadi dia merasa ada yang mengawasi dia, bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, bahwa Allah tahu, malaikat tahu apa yang dia lakukan, sekalipun di tempat yang tidak pernah orang, yang mungkin tidak bisa orang lihat. Yang kedua yaitu fana fi af'alil ibad, sirna dari tindakan hamba. Nah, jadi di sini dia tidak mengandalkan amal. Jadi dia merasa dia bisa melakukan hal tersebut yaitu atas kehendak Allah. Yang ketiga yaitu fanafi sifatil makhlukin. Nah, yaitu sirna dari sifat makhluk, yaitu duniawi, yang menginginkan dunia ini gitu. Jadi dia hidup di dunia itu karena ya dia merasa hidup di dunia ini ya atas izin Allah. Dia merasa ya dia tidak akan ada karena Allah gitu. Yang keempat yaitu fana an kulli jat, yaitu sirna dari personalitas diri. Rasa bahwa dia itu tidak ada. Dia itu seperti teh yang ada di gelas, yang asalnya tidak ada, kemudian dia dibuat menjadi ada, kemudian diminum habis dan jadi tidak ada. Hidupnya dia pun atas kehendak Allah. Nah, yang selanjutnya itu fana an kulil alam. Nah, ini lebih tinggi dari tingkatan yang sebelumnya, yaitu dia merasa dia itu tak ada. Imam Ghazali, ini alam ini gak ada, atau aku itu atau ini kalau Descartes mengatakan bahwa ini adalah mimpi gitu. Jadi dia merasa bahwa alam ini itu ya nggak ada apa-apanya gitu. Kayak seperti kita ketika kita ada di dalam rahim dan kemudian lahir ke dunia, ketika di dunia kita mengatakan bahwa alam rahim itu tidak ada apa-apanya, yang sebenarnya adalah dunia. Tetapi ketika kita sudah mati dan masuk ke alam selanjutnya, kita akan mengatakan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, tingkatan yang paling tinggi yaitu fana an kulli ma siwallah. Nah, jadi itu sirna dari segala sesuatu yang selain Allah. Jadi semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada alam, tidak ada kita, dan tidak ada apa-apa. Itu adalah tingkatan-tingkatan insanun kamilun. Nah, salah satu contoh-contoh sifat yang dimiliki oleh insan kamil yang pertama yaitu muhasabah. Ya, benar, muhasabah yaitu introspeksi diri, yaitu
Jadi dia merasa ketika ingin menilai orang lain ataupun melihat sebuah perbuatan, dia harus husnudzon. Dia pasti husnudzon dan dia introspeksi diri orang lain. Dan yang kedua yaitu mukorobah, merasa diawasi. Nah, mukorobah korib itu kan bermakna dekat, ya. Ada yang selalu dekat dengan kita, ada yang mengawasi kita, itu Allah dan malaikat. Itu dia selalu merasa diawasi. Dan hal tersebut yang membuat dia tidak berani melakukan maksiat dan selalu melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Yang ketiga yaitu musyahadah, yaitu nampaknya Allah pada hambanya, di mana seseorang hamba tidak melihat apapun dalam beribadah kecuali hanya meyakini bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyahid ini seperti kita beribadah berhadapan dengan Allah, tetapi kita tidak melihat Allah, tetapi Allah melihat kita. Itu meyakini. Oke. Mungkin itu adalah salah satu contoh dari sifat yang dimiliki oleh seseorang yang seseorang insan kamil. Apa itu insan kamil? Insan kamil atau manusia paripurna dibahas secara khusus oleh para sufi, khususnya Ibnu Arabi dan Abdul Karim Al-Jili. Pengertian insan kamil tidak sesederhana seperti yang selama ini dipahami di kalangan ulama, yaitu manusia teladan dengan menunjuk pada figur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi para sufi, insan kamil adalah lokus penampakan atau mazhar diri Tuhan paling sempurna, meliputi nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia sebagai makhluk yang memiliki keunggulan, tafadul atau ansani takwin, ciptaan paling sempurna menurut istilah Al-Quran. Disebut demikian karena di antara seluruh makhluk Tuhan, manusialah yang paling siap menerima nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Makhluk lainnya hanya bisa menampakkan bagian-bagian tertentu. Bandingkan dengan mineral, tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan malaikat tidak mampu mewadahi semua nama dan sifatnya. Itulah sebabnya mengapa manusia oleh Said Hussein Nasr disebut sebagai satu-satunya makhluk theomorfis dan eksistensialis. Lagi pula, unsur semua makhluk makrokosmos dan makhluk spiritual tersimpul dalam diri manusia. Ada unsur mineral, tumbuh-tumbuhan, dan binatang sebagai makhluk fisik. Ada juga unsur spiritualnya yang non-fisik, yaitu roh. Tegasnya manusia sempurna secara kosmik universal dan sempurna pula pada tingkat lokal individual. Itu pula sebabnya manusia sering disebut miniatur makhluk makrokosmos atau muhtasar al-alam atau mikrokosmos al-insan al-kabir. Keparipurnaan manusia diungkapkan pula pada ayat dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan manusia diciptakan paling sempurna. Quran surat At-Tin ayat 4. Dan satu-satunya makhluk yang diciptakan dengan dua tangan Tuhan. Quran surat Sad ayat 75. Dan diajari langsung oleh Allah semua nama-nama. Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Dalam hadis-hadis tasawuf banyak dijelaskan keunggulan manusia, seperti Innallaha khalaqa Adam ala surati. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Oleh kalangan sufi, ayat dan hadis itu dinilai bukan saja menunjukkan manusia sebagai lokus penjelmaan, tajalli Tuhan paling sempurna, melainkan juga seolah menjadi nuskah atau salinan. Menurut istilah Ibnu Arabi disebut As-Surah Al-Kamilah. Manusialah satu-satunya makhluk yang mampu mengejawantahkan nama dan sifat Allah, baik dalam bentuk keagungan maupun keindahan Allah.
Malaikat tidak mungkin mengejawantahkan sifat Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penerima Taubat karena malaikat tidak pernah berdosa. Tuhan tidak bisa disebut Maha Pengampun, Maha Pemaaf, dan Maha Penerima Taubat tanpa ada makhluk dan hambanya yang berdosa. Sementara malaikat tidak pernah berdosa, demikian pula makhluk-makhluk Allah lain yang hanya mampu mengejawantahkan sebagian nama dan sifat Allah. Dari sinilah sesungguhnya manusia disebut insan kamil.